Aku kasih halaman rumahku gratis buat semua warga kompleks untuk dijadikan tempat parkir 3 tahun. Aku nggak pernah minta uang sepeser pun, tapi cuma karena aku nggak mau pasang pengisi daya mobil pakai uangku. Dia malah langsung laporkan aku. Aku kena denda 20 juta dan disuruh tutup tempat parkirnya. Aku nggak ribut maupun protes, aku langsung bayar dendanya. Besoknya aku langsung kosongkan semua mobil di halaman dan kunci pintu gerbang. Mulai hari itu, jalan depan kompleks langsung macet total. Rombongan mobil pengantin milik anak dari ibu yang laporkan aku itu terjebak di luar. Calon menantu dan mertuanya terpaksa turun dan jalan kaki. Kenapa malam banget? Cepat masuk. Bibi Siti, maaf ya, aku pulang agak telat. Semua tempat parkir di luar penuh. Terpaksa harus merepotkan Anda bukakan pintu gerbang. Jangan bilang repot. Aku memang lagi tunggu kau. Kau ini wanita, bahaya banget cari parkir di tengah malam. Bibi Siti ini dari kue yang baru dikeluarkan toko kami. Ayo dicoba. Aku cuma bukakan pintu. Mana boleh terima barang darimu. Kau setiap hari kerja cari uang. Juga nggak gampang. Mending kau makan sendiri saja. Bukan sengaja dibeli. Ini sampel makanan buat karyawan. Kalau Anda nggak terima, aku juga nggak bisa habiskan sendiri. Kalau dibiarkan, malah mubazir. Kau ini setiap kali selalu sesungkan ini. 3 tahun ini, kalau Anda nggak pinjamkan halaman rumah Anda, kami pasti pusing waktu cari parkir tiap hari. Anda nggak pernah minta uang. Aku kasih kue saja nggak seberapa. Oke, Bibi, terima ya. Kau cepat pulang. Ini dari Karina. Besok sebelum ujian, makan 2 potong ya. Ibu, pinggang, ibu sudah sakit. Setiap hari masih tunggu dan buka pintu buat tetangga. Kenapa harus repot banget? Semua orang hidupnya nggak gampang, Ibu. Cuma bantu sebisanya. Tapi ibu juga harus jaga diri sendiri. Oke, Ibu turuti ucapanmu. Sebentar. Jangan puasa lagi. Kenapa lama banget? Kau lagi bertelur di rumah. Sudah, anakku masih tidur. Kalian cepat pergi. Bukan maksud mau tegur kau. Kalau lagi nggak sibuk bersihkan mobilku, nggak lihat sudah sekotor itu. Kak Maria, kalau kotor, pergi ke tempat cuci mobil. Aku nggak wajib bersihkan mobilmu. Kenapa kalau aku suruh bersihkan mobil, bukannya tempat parkirmu ini buat melayani kami? Tempat parkir orang lain malah kasih cairan pembersih gratis. Kau pelit banget. Kak Maria, ini bukan tempat parkir resmi. Halaman ini milik aku pribadi. Selama 3 tahun ini, aku kasih kalian parkir gratis tanpa pungut biaya dari kalian maupun pihak manajemen. Kalau nggak mau parkir di sini, jangan datang lagi. Dasar penjual buah. Memangnya kau pikir kau siapa? Pantas jadi janda. Dasar miskin, pembawa sial. Syih, apa-apaan? Ayo jalan, jalankan mobilnya. Kalau digigit anjing, manusia nggak bisa balas menggigit. Tapi kalau terulang lagi, aku akan tendang dia. Siti Lino, ya akhirnya sampai juga. Barangnya berat banget. Tolong tanda tangan. Aku nggak pernah beli apa-apa. Kalian salah antar ya. Nggak salah, aliasnya memang di sini. Demi hemat biaya pemasangan, 400.000 pembeli bersikeras melarang kita pasangkan. Dia suruh kami taruh di sini dan minta orang pasang sendiri. Tunggu sebentar, kalian pasti salah. Ini bukan barangku. Lagi-lagi dia. Lihat kan, ibu pintar kan? Tulis saja alamat rumahnya. 400.000 biaya pemasangan, nggak usah dibayar lagi. Bisa belikan 1 kilo iga buat istrimu. Lumayan kan? Ibu, gimana cara pasangnya? Kotaknya berat banget, kita pun nggak kuat angkat. Nggak usah takut, bukannya di sana ada 2 tenaga kerja gratis. Ada 2 orang berdiri di sana, masa dibiarkan menganggur? Siti, cepat suruh anakmu angkat kotak pengisi daya ini ke halaman. Dan pasangkan sesuai buku petunjuk. Nenek Maria, barang ini hampir 50 kilogram. Ibuku kena syaraf terjepit dan aku harus persiapan ujian. Kami nggak bisa pasang.
Aku sudah beri munisi daya. Karena ini tempat parkirmu, kau harus tanggung jawab sampai akhir. Kak Maria pertama, ini toko buah, bukan tempat parkir. Aku izinkan parkir gratis di lahan sebelah itu. Toleransi, bukan kewajiban. Aku nggak berutang padamu. Kedua, tempat parkir resmi pun nggak ada yang sediakan layanan pemasangan pengisi daya pribadi. Cepat singkirkan barangmu ini, jangan ganggu usahaku. Jangan bicara omong kosong denganku. Kau itu pelit perhitungan, gak suka lihat orang senang. Ketiga, kau merusak buahku. Cherry ini harganya 360.000. Segera ganti rugi. Bibi Siti, ibuku memang pemarah, tolong dimaklumi. Tapi kalau dipikir-pikir, kita ini tetangga, gak masalah saling bantu. Halaman Anda ini juga kosong, ibuku cuma pasang pengisi daya, bukan masalah besar. Kalau Anda perhitungan gini, siapa yang masih mau parkir di sini? Maaf, kulihat kalian ini nggak tahu malu. Eyo, lihat sini. Pemilik toko jahat ini menindas orang baik. Dia larang aku pakai tempat parkir dan mau peras uangku. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Tolong bantu menilai. Di dunia ini masih ada hukum nggak? Kau berani pakai pisau? Aku mau lapor polisi. Aku mau masukkan kau ke penjara. Pergi. Mulai hari ini, jangan sampai aku lihat kau dan mobilmu. Tunggu saja kau. Aku akan bikin toko jelekmu ini nggak bisa dijalankan. Tunggu saja. Ibu, nggak usah pedulikan mereka. Ibu baik. Tapi bukan berarti orang bisa seenaknya injak ibu. Membantu mereka itu kebaikan hati. Tapi kalau mereka ngelunjak, jangan salahkan ibu kalau marah. Ibu, beberapa hari lagi aku akan nikah. Gimana kalau pengisi dayanya nggak dipasang? Mobil baru sudah dipesan. Kalau nggak ada tempat isi daya, gimana aku jelaskan ke calon istriku? Tenang saja, dia sok keras kan? Ibu sudah sering lihat orang kayak gitu. Ibu pasti akan kasih dia pelajaran. Tunggu saja, ku buat dia berlutut dan mohon sama ibu. Anda Sitirino kami dari tim penegak hukum. Kami dapat laporan resmi warga tempat ini beroperasi ilegal sebagai tempat parkir dan ada risiko keselamatan serius. Kami akan periksa sesuai hukum. Mohon kerjasamanya. Ini halaman pribadiku. Di sini ada parkir atau enggak biar kami periksa dulu. Tolong buka gerbangnya. Akhirnya kalian datang. Biar aku kasih tahu. Dia juga membangun tanpa izin. Kemarin dia ancam pemilik pakai pisau. Orang kayak gini memang harus ditindak tegas. Aku katakan dulu ya, parkiran yang dia bikin sendiri nggak ada hubungannya sama kami. Pihak pengelola nggak pernah kasih izin. Dia sendiri yang nekat bikin. Ini bikin penilaian lingkungan jadi jelek, bikin kami jadi repot banget. Pak Budi, sudah 3 tahun warga kompleks susah parkir. Pihak pengelola pernah urus gak? Setiap hari warga mengeluh di grup. Apa pihak pengelola pernah buka suara? Aku sendiri yang habiskan uang buat meratakan halamannya, biar orang-orang bisa parkir. Sekarang setelah ada yang lapor, Anda malah lempar semua salahnya ke aku. Pak Budi, keahlian Anda buang badan. Lebih hebat dari kerjaan Anda. Faktanya sudah jelas, halaman Anda memang digunakan sebagai tempat parkir umum. Anda juga nggak punya izin usaha. Ini operasi ilegal. Sekarang Anda didenda 20 juta. Halaman ini ditutup permanen. Nggak boleh lagi dipakai buat parkir. Oke, aku terima. Bukannya beres kalau dari awal begini. Ada orang yang memang harus ditindak merasa dirinya hebat. Setelah petugas datang baru menurut.
Ku terima dendanya. Aku mau tanya, kalau mulai hari ini, halamanku dipagar pakai tembok, dan pintunya dikunci rapat, nggak ada lagi mobil yang parkir di dalam, dan cuma buat simpan barang pribadiku, itu nggak melanggar hukum kan? Asalkan nggak lagi dijadikan tempat parkir. Itu area pribadi Anda. Kami nggak berhak ikut campur.